Sora, kiuk. Apa pak? Ini Sora guys, main bola dia teman-teman. Apa pak? Ayo tidur siang. Main bola lah kita pak, katanya guys. Nanti tidur siang kita. Ayo udah jam berapa ini? Ayo anakku, nanti pulang mama kerja. Biar keluar kita. Mau kemana kita pak? Mau beli beras. Udah itu. Dan guys, inilah detik-detik pertama di musim panas ini kita menghidupkan AC. Dan deras. AC pendingin telah hidup. Kalau selama berbulan ini kan biasanya kita pakai AC pemanas ya kan teman-teman. Sekarang AC pendingin. Kalau musim dingin pakai AC pemanas. Kalau musim panas pakai AC pendingin. Dan ini Sora. Ini pak makanan. Nggak mau aku, udah kenyang. Tidurlah kita, tidur. Tidur siang ya. Makan dulu ini pak. Nggak mau aku, kau lah yang makan. Dan belum mau dia tidur guys. Ngapainnya kau habis main bola nonton? Slow lah pak, hidupkan dulu musik. Habis itu tidur pun katanya guys. Oke lah, kita hidupkanlah musik. Nah teman-teman, itu Sora joget-joget dia guys. Senang dia dengan musiknya itu teman-teman. Sawer lah pulaknya guys. Sawer lah udah joget pun Soranya. Dan oke guys, ini Sora kita bobokkan siang lah teman-teman. Udah jadwalnya ini guys. Karena kalau siang harus bobok Soranya teman-teman. Dan ini dia suasananya. Ayo bobok. Udah lah itu musik-musiknya Sora. Ayo. Dan nanti guys, waktu mama Sora pulang sore nanti jam-jam 5:30 kita mau keluar teman-teman. Mau kemana kalian bang? Seperti ku bilang tadi sama Sora, kita mau beli beras. Habis beras kami teman-teman. Tapi untuk video tentang beras ini guys, untuk video kali ini, berapanya harga beras di bulan ini teman-teman? Karena mahal kali beras sekarang di Jepang guys. Enggak langka enggak, cuman mahal. Nantilah kita lihat harganya berapa teman-teman. Kalau biasanya waktu kemarin itu bulan yang lalu kami beli 8 kg hampir 800.000 ke atas guys. Untuk bulan ini enggak tahu berapa harganya. Sampai di berita Menteri Pangan atau Menteri Pertanian Jepang ini berhenti kerja, mengundurkan diri karena beras nggak turun-turun. Gitu kata beritanya. Nah ini Sora kita tidurkan dulu guys. Tidurlah dulu Sora. Beginilah tiap hari teman-teman. Menidurkan Sora. Harus digendong baru dia mau tidur teman-teman. Dan inilah dia suasananya. Nggak bisa tidur sendiri bang. Nggak bisa dia kalau tertidur sendiri guys. Harus digendong-gendong gini. Baru dinyanyi-nyanyikanlah sedikit. Kita nyanyi-nyanyikan barulah dia tertidur. Nah ini dia udah tertidur ini guys. Kita tidurkan gini lah. Kalau tadi kan kita duduk-dudukkan gitu kan. Baru selanjutnya kalau udah tertidur dia, kita tidurkan lagi nih dia sebentar. Baru nanti kita letakkanlah teman-teman. Ginilah setiap hari yang kukerjakan. Maklumlah bapak rumah tangga pengangguran.
Istri kerja di luar, suami di rumah. Terbaliklah dunia guys. Ginilah dulu sementara kami teman-teman. Mau cemana mau dibikin kan? Siapa yang menjaga Sora? Ya abang lah yang kerja. Kalau aku yang kerja udah aku jelaskannya di video-video sebelumnya guys. Nah ini dia Sora sudah tertidur teman-teman. Kita letakkanlah guys. Biar nanti kita datang Mama Sora, langsung kita ke supermarket beli beras. Biar kalian tahu gila kali harga beras di Jepang ini. Iya, menyeramkan. Nah ini dia suasananya. Udah apa bang? Udah bersih-bersih rumah? Udahlah. Tadi pagi guys, aku kan bangun 5:30. Bersihkan rumah, nyuci piring, menjemur, nyuci. Ya cemana yang dikerjakan mama-mama, itulah aku kerjakan. Nggak mungkin lah istriku lagi guys. Dia kerja, dia memberesi rumah. Janganlah. Nggak punya otak lagi itu teman-teman. Istri udah capek kerja ya. Kalau udah pulang dia ke rumah, udah beres semua. Gitulah guys. Abang ini nggak ada harga dirinya sebagai suami. Mana urus aku. Yang penting keluarga aku harmonis. Gitulah kira-kira guys. Dan ini Sora sudah tertidur dia teman-teman. Cepat dia tertidur kalau ku gendong-gendong guys. Pakai sarung-sarung ini. Langsung tertidur dia. Nah ini dia suasananya teman-teman. Dan kita apalah dulu kita catat jam berapa dia tidur tadi. Jam berapa dia minum cucu harus adanya dicatat-catat. Itunya diperintah istriku, itulah yang kulakukan guys. Ada nggak dia berapa kali ganti popok. Jam berapa tadi dia makan siang. Harus dicatat teman-teman. Nah ini dia suasananya. Dan oke lah guys, kita sampai ketemu di sore hari lah ya teman-teman. Tunggu istriku pulang, lanjut kita ke supermarket ya guys. Oke teman-teman, sampai nanti. Dan ayo Sora, udah datang mama, cepat-cepat. Cepat nanti apa dia marah, ayo. Merepet dia nanti, ngomel-ngomel. Nah ini istriku sudah datang guys. Jam berapa ini bang? 5:30. Masih terang ya bang? Masih, kalau udah musim panas di Jepang ini jam 7:30 pun masih terang guys. Tapi kalau udah musim dingin jam 5 pun udah gelap teman-teman, itu di sini. Dan ini Sora kita septikan. Pakai kompeng kau, aduh terlihat opungmu di Indonesia. Diomelin lah bapak ini. Lupa aku tadi membuka kompengnya ini guys. Kalau nampak opungnya ini teman-teman, ditonton opungnya ini, wajib langsung ditelepon aku ini. Kok masih pakai kompeng Sora katanya. Marah-marah opungnya teman-teman. Apa? Opung itu nenek. Nah ini istriku, alon-alon istriku. Lihat kanan kiri. Fokus. Nggak kemananya supermarket itu. Jangan buru-buru kali, santai. Dan ini dia suasananya. Kita menuju ke supermarket teman-teman. Beli beras. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi kita guys di video Endra Story kali ini teman-teman. Dan guys, seperti ku bilang tadi, di Jepang ini harga beras itu saat ini mahal kali teman-teman. Mahal, saking mahalnya harga nggak turun-turun. Menteri apa? Mungkin Menteri Pertanian, entah Menteri apa, pangan Jepang ini, menteri di Jepang ini mengundurkan diri. Menyerah aku, nggak sanggup aku. Harga beras nggak turun-turun katanya, langka. Mengundurkan diri menterinya teman-teman. Memang harga beras ini lagi mahal. Sampai mengundurkan diri menteri. Itu di berita guys, di berita headline minggu ini. Menteri Jepang mengundurkan diri gara-gara harga beras nggak turun-turun. Nah, jadi di video kita kali ini guys, kebetulan habis beras kita. Habis beras kami teman-teman.
Jadi mau kami beli lah ini. Seram kali lah ini harganya ini ya. Karena bulan yang lalu kami beli beras itu 8 kilogram sekitar hampir 1 juta teman-teman kalau rupiah. Pelan. Alah. Sorry guys, guncangan. Jalannya babub istriku ini pelan-pelan dibilang membalap dia. Hah? Jalan. Iya, jalan karena turun-turunan karena kita ini mau melewati gunung jadi turun-turunan jalan ada tanda-tandanya guys supaya pelan-pelan. Jadi duduk sampai bengkok lah kameraku. Ngeok katanya tadi. Udah sampai di mana kita tadi? Sampai jadi bulan yang lalu kami beli beras itu 8 kg hampir 1 juta teman-teman. Dan di video sebelumnya kalau tidak salah 4 bulan yang lalu ataupun 5 bulan yang lalu lah masih 300.000 10 kg. Masih 300.000 sekian lah 10 kg. Nah, untuk bulan ini berapanya harga beras ini guys? Berapanya ini? Cemananya harganya ini? Angker kali atau seram kali atau cemana? Jadi mau kita lihatlah dulu teman-teman. Berapanya? Kalau prediksiku sih 10 kg paling 1 juta koyak lah teman-teman. Prediksiku ya 1 juta koyak lah untuk 10 kg. Tapi kita lihatlah guys. Oke teman-teman, ikutin cerita Endra Story mulai dari awal sampai akhir. Kita beli beras di Jepang ini. Berapanya harganya di dalam situasi Jepang beras yang begitu sulit sampai menterinya mengundurkan diri. Kita lihat teman-teman, dan ini dia suasana perjalanannya. Tapi mohon maaf goncangan-goncangan. Ada goncangan-goncangan. Dan aku salah kostum. Mohon maaf ya guys. Salah kostumku. Salah apaku. Kebayaku teman-teman. Cemana? Tadi waktu main-main sama Sora kan bangun tidur, main-main sebentar. Tintin katanya, cepat katanya. Ih, buru-buru lah aku, nggak bisa tunggu. Enggak katanya. Ya udahlah, pakai kostum ini aja lah aku, pakai kebaya ini guys. Makanya mohon maaf ya teman-teman. Nggak enak dipandang ya. Maaf ya guys. Oke teman-teman, ikutin cerita Endra Story. Sora di belakang. Sora. Halo katanya. Tengok bikin tangannya. Halo. Nah, kita sudah sampai ke supermarketnya guys. Dan begini suasananya. Enggak mall ini bang, enggak. Ini enggak mall ini, supermarket teman-teman. Tengoklah ini, lebih besarnya parkirannya dari tempat apanya. Tempat jualan-jualannya guys. Namanya juga apa? Pinggiran kota, desa-desa gitu guys. Tapi nggak desa-desa kali. Jadi masih banyak lahan-lahan teman-teman. Gratis parkirnya bang, gratis. Jarangnya bayar kalau di apa ini guys. Kalau di pinggiran kota ataupun desa-desa Jepang kalau parkir teman-teman. Gratisnya masih annya. Tapi kalau udah di kota-kota baru bayar parkir guys. Mahal. Atre, kiri kanan, lihat kiri. Oh, putar kanan istriku. Fokus, pelan, stop. Ya, oke guys. Kita sudah sampai teman-teman. Dan sebelum kita beli beras, singgah dulu ke apa ini? Ada di toko-toko ini, ada mau dibeli istriku katanya. Tunggu dulu suamiku. Apa istriku? Ku bilang. Ada mau ku beli peralatan dapur katanya guys. Jadi kesini dulu kita teman-teman. Nah ini dia suasananya guys. Apa toko-toko serba 5.000. Nah ini kita sudah di dalam. Dan yang mana kau cari? Kok linglung kau? Langsung. Beli apa itu? Beli apa dia guys? Apa namanya? Tempat apa? Apa namanya? Brusnya namanya ini untuk cuci piring. Dan ini Sora guys, santai dia ngikutin mamanya guys. Putar sana, putar sini. Suamiku, oi, mana ada dapatmu?
Ini, oh, ada situ. Guys, ada mau kubeli ini teman-teman. Macam kita di Indonesia, penggaruk kalau kita gatal. Macam gini. Nah ini apa ini? Ini macam garpunya ini. Ini kecil. Ini sendok garpunya ini istriku. Apa ini? Inilah apa nggaruk guys kalau gatal. Kalau ku suruh istriku menggaruk, halus sekali teman-teman. Ku suruh kuatkan, gak mau dia, nanti luka katanya. Kuatnya aku bilang, gak mau dia guys. Kalau istriku menggarut, halus sekali. Jadi apa wak? Merangsang. Jadi ku beli lah itu teman-teman, alat penggarut. Kalau gatal badan kan, bisa enak digaruk-garuk kayak di Indonesia. Kalau istriku ku suruh, naik darah tinggi guys. Asam urat, asam lambung, yang halusan dia menggarut. Oke, sudah selesai kita belanja di toko ini guys. Lanjutlah kita masuk ke dalam supermarketnya. Dan berapanya harga beras ini? Menyeramkannya atau cemana? Atau udah turun? Karena di Jepang ini tahu turun, tahu naik, tapi nggak turun-turun. Makanya sampai seperti ku bilang tadi, menteri orang ini sampai mengundurkan diri. Luar biasa ya kan, gak mampu dia kerja, gak mampu dia mengendalikan misalnya harga beras, langsung dia mengundurkan diri teman-teman. Dan ini dia suasananya. Tapi kita beli apa dulu ini guys? Beli sedikit apa ini? Entah apa ini, pisang, bawang putih sama nasi bungkus. Nasi bungkus Jepang ya macam gini lah teman-teman. Kalau istilah Jepangnya namanya ini bento. Macam gini lah. Nasi bungkusnya Jepang guys. Karena malas masak malam teman-teman. Udah nggak sempat karena kami kan keluar ini. Jadi kalau sampai ke rumah nanti udah nggak terkejar kalau masak guys. Jadi beli nasi bungkus lah teman-teman di sini. Dan oke guys, kita menuju ke tempat beras. Berapanya harga berasnya ini sekarang? Dan 7.770 atau sekitar 800.000 untuk 10 kg. Murah istriku. Iya suamiku katanya. Langsunglah kita angkat ini bungkus. Murah teman-teman. Kok tumben ya? Ini yang 5 kg 410.000. 5 kg. Langsung banyak habis ya kan. Untung kami cepat teman-teman. Kalau enggak habis ini aja udah mulai habis ini. Nah ini pun tempatnya ini udah kosong habis. Oh ini murah pulanya, 350.000 5 kg langsung habis. Ini agak mahal, 5 kg dia 430. Masih banyak dia teman-teman. Mungkin enak ini ya kan, makannya mahal ya kan. Masih banyak dia. Dan langsunglah kita angkat guys. Murah teman-teman. Padahal prediksi tadi seperti ku bilang 1 jutaan ya kan. Tapi ini kita dapat 800.000 teman-teman. Beras 10 kg. Langsunglah angkat. Dan mulai banyak habis kan. Tengoklah cepat habis guys. Untunglah cepat kami datang ini. Udah istriku. Inilah kita bungkus lah ini. Atau cemana? Atau yang 5 kg beli 2? Yang langsung lah yang 10 kg. Ya kan? Yalah suamiku katanya. Atau cemana? Apa yang kau cek? Gak enak merek ini. Ini aja lah katanya guys. Oke teman-teman. Jadi harga beras 800.000 lah kami dapat di sini guys. Untuk 10 kg teman-teman. Dan begitulah harga beras saat ini di Jepang. Mahal kali. Dan ini berasnya. Inilah situasi di Jepang sekarang. Harga beras lagi mahal-mahalnya. Langka sih enggak adanya, tapi mahal. Gitulah kira-kira guys. Oke teman-teman, kita pembayaran lah guys. Sora. Tenang dia teman-teman di kursi-kursinya nih. Ini dia Sora. Ngapain mama pak? Lagi membungkus. Udah selesai kita belanja. Dan kita angkat teman-teman.
Dan ini dia suasananya. Dapat beras 10 kilogram kami guys. Biasanya nggak ada dapat segini harga. Biasanya 1 jutaan teman-teman. Tapi ini kita dapat. Tapi nggak tahu ini enak atau enggak. Nggak pernah kami beras kami yang ini. Mereknya. Tapi enak lah mungkin ya kan. Karena banyak kok yang beli tadi kan. Apa dia habis tempat-tempatnya itu. Oke guys, jadi inilah dia suasananya beli beras dengan harga 800.000 lah di Jepang. Untuk saat ini ya, nggak tahu besok-besok. Mana tahu udah turun atau tambah naik, nggak tahu lah guys. Oke guys, teman-teman Endra Story, sudah kalian lihat harga beras tadi teman-teman. Kita beli lebih kurang 800.000 lah teman-teman. Kalau harga mata uang Jepangnya tadi 7.770 yen mungkin tadi teman-teman. Kalau dirupiahkan sekitar 780.000, tapi pakai tambah pajak tax ya mungkin jadi berapa tadi 800.000 lah teman-teman, 800.000 lebih untuk 10 kilogram. Dan itu murah bang, kebetulan ini kami dapat murah teman-teman. Kami aja terkejut tadi, kok murah. Kalau prediksi tadi 1 juta kan, karena kan banyak melihat apa namanya itu di media-media sosial, orang-orang Jepang nge-review beras, beli dia mahal-mahal gitu kan teman-teman, sampai ke harga 1 juta. Jadi prediksi 1 juta, tapi kaget kami di situ teman-teman, dapatlah 800.000 untuk 10 kilogram. Karena kenapa murah? Bulan yang lalu 8 kilogram harganya sekitar hampir 900.000, 800.000 teman-teman. Seperti ku bilang tadi di awal, kami beli beras di bulan yang lalu dan dapatnya sekitar 800 ke 900. Tapi ini dapat di harga 800 untuk 10 kilogram. Murah tapi mahal, nggak tahu lah aku mengartikan, tapi seperti itulah kira-kira guys. Dan tadi Singgah beli apa namanya, alat penggaruk badan. Seperti ku bilang tadi, kalau istriku menggaruk badanku ada yang gatal, jadi nafsu, jadi merangsang awak. Karena nggaruknya gini. Dia elus-elus. Takut dia kalau kuat. Udah dibilang nggak apa-apa, kuat aja garut. Nggak mau dia. Jadi beli alat yang tadi lah guys, seperti kita di Indonesia. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, terima kasih sudah menonton aktivitas Endra Story dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan beginilah suasana kita beli beras di Jepang ini, dengan harga yang mahal tapi kita dapat yang tidak mahal. Gitulah kira-kira guys. Dan teman-teman Endra Story, sehat selalu guys dimanapun berada. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman, salahlah di situ. Dan sehat selalu, sampai jumpa di video Endra Story selanjutnya dengan video yang lebih baik lagi dan aktivitas yang lebih baik lagi. Oke guys, sampai jumpa dan bye-bye. Não tem que ficar por hoje, só tem que brincar no chão. Não sei se você